Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Kali ini luar biasa karena ada Ibu Cantik di samping saya dan kita akan bahas banyak persoalan terkait perempuan dan anak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan, ini Bu Kadis, dan sebelum saya sapa, saya akan perkenalkan siapa beliau. Nama lengkap Andi Mirna, sarjana hukum. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus, ini luar biasa karena beliau juga PLT Biro Organisasi. Ini luar biasa jabatannya. Kemudian hobinya itu masak-masak, traveling, dan 2 anak. Laki-laki semua ya Bu ya? Saya yang paling cantik di rumah. Kita langsung sapa. Iya. Andi Mirna, Bunda apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan ini luar biasa, kita apresiasi karena beliau mau berkunjung ke studio Rakyatku TV dan memang ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Terutama ya fenomena terkait dengan perkawinan anak. Iya. Apalagi dengan culture kalau menikah dengan orang lain takut hartanya Iya, kemana-mana. kemana-mana. Iya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, kita langsung ke Ibu Mirna. Bu Mirna, ini menarik nih kasus di Sulawesi Selatan. Kita tidak bisa nafikan bahwa secara data, pemirsa data, ini luar biasa. Sosial ini bisa menekan. 2018 kasusnya itu 11% secara nasional, kita 14%. Sekarang 2021 itu 9%. Equal, nasional, sosial itu equal, berarti penekanannya lumayan besar. Berarti indikator kinerja di pemberdayaan perempuan itu jelas. Artinya mereka memang tidak tidur, mereka bekerja keras. Bu Mirna, bisa dijelaskan sedikit tidak soal kasus ini? Terutama memang ada culture atau kebiasaan budaya yang masih melekat di masyarakat kita. Ya. Anak-anaknya ini baru menstruasi langsung dikasih nikah karena mungkin berapa faktor. Silakan Bu. Ya, jadi makasih Pak Subhan. Selamat malam para pemirsa ya. Pemirsa Rakyat TV. Ya, Rakyat TV ya. Terima kasih sudah diundang sama-sama ke sini. Bunda, sama-sama. Diundang ke sini dan alhamdulillah ini bisa menjadi corongnya kami. Baik. Dinas DP3 Dalduk Provinsi Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan ya, memberikan informasi ke masyarakat bagaimana itu bahayanya perkawinan anak. Ya. Ya, ini yang memang yang sangat kami harapkan dan tadi seperti kata Pak Subhan ya, perkawinan anak ini di Sulawesi Selatan menjadi kulturnya masyarakat Sulsel. Ya. Apalagi yang misalnya di pedesaan itu biasanya kalau setelah habis panen atau apapun yang menghasilkannya untuk mendapatkan mungkin pengakuan dari masyarakat ya, itulah biasanya mereka mengawinkan anaknya, kemudian disitulah dia memperlihatkan ya, sampai ada kan stigma dari luar kalau kita ini orang Sulsel kalau mengawinkan anak itu uang panennya sangat tinggi sekali. Benar. Kemudian itu juga tadi mengawinkan anaknya itu tidak boleh keluar dari lingkaran mereka. Karena takutnya hartanya itu diterbang kemana-mana. Kemudian kalau anaknya terlambat
kawin di atas 17 tahun dianggap itu sudah perawan tua, padahal sebenarnya ini di dalam ilmu kesehatan sebelum usia 18 tahun itu ya, di 19 tahun ke bawah itu organ reproduksi untuk seorang perempuan itu belum bisa dibuahi, dan ini bisa membahayakan selain ibu dan anaknya juga yang dilahirkan bisa jadi stunting. Jadi itulah dengan lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2022 ini, kami dari DP3 Dalduk Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan ke masyarakat. Baik. Karena di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 ini dikatakan mulai dari orang tuanya, kemudian siapapun yang terlibat di dalam melegalkan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun itu, dia akan dipidana. Baik. Ya, dan hukuman pidananya itu tidak main-main Pak Suban. 6 tahun hukuman penjara dengan denda minimal 300 juta. Ya, sangat luar biasa nih. Ini bagus nih. 6 tahun penjara terus 300 juta dendanya. Ikut serta kalau semuanya. Semua. Kita akan bahas lebih dalam soal ini, jangan kemana-mana. Pemirsa Rakyatku TV, makin menarik apa yang kita bahas, terutama karakter atau culture yang dimiliki masyarakat kita, dan kayaknya perlu. Saya sepakat dengan Bu Kadis bahwa ini harus menjadi perhatian serius, karena kalau dilihat tadi reproduksi itu betul-betul harus memang diperhatikan ya Bu ya. Kalau mau menikah ya minimal 19, ya walaupun 18 tahun tetapi reproduksinya itu 18-19 ya Bu ya. Sehingga tidak mengakibatkan efek bagi anak dan ibunya. Nah, Bu, kalau misalkan ada anak yang mau sekali menikah, tapi umurnya ini belum apa yang harus dilakukan? Ada enggak misalkan solusi yang diberikan oleh teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TAB? Kalau misalnya anaknya sudah mau sekali menikah nggak tahan sekali nih. Jadi ini kita berikan pemahamannya kalau mereka bisa itu dalam rangka pencegahan, kita ada namanya pusat Puspaga. Pusat pelayanan keluarga. Pusat pelayanan keluarga. Disinilah mereka diedukasi. Kalau bisa tahan-tahan dulu. Jangan terlalu cepatlah menikah karena memang itu tadi efeknya yang sangat berbahaya baik kepada ibu maupun misalnya anaknya nanti. Dan sekarang kan yang banyak terjadi perceraian itu angkanya tinggi, khususnya di usia yang baru kawin karena mereka memang belum cukup umur, terus belum dewasa untuk dewasa berumah tangga, kemudian mungkin penghasilannya belum tetap, mereka masih dompleng ke orang tua, sementara kan maksudnya kalau misalnya dan usianya untuk mengasuh anak itu belum matang gitu. Jadi bagaimana mau mengasuh anaknya sementara dirinya sendiri belum, dan hak-haknya sebagai anak itu kan tidak terpenuhi secara full karena kan hak anak itu kan boleh, dia harus bersekolah, berpendidikan, harus misalnya pemenuhan kebutuhannya juga harus dilihat. Dan ini semua kita harus lindungi anak-anak itu karena biar bagaimanapun juga anak itu adalah sumbangsi untuk bangsa ke depan, kontribusinya ke depan sangat besar, dan itulah yang kita harapkan untuk nanti apalagi kan kita ini menuju Indonesia Emas. Ini yang sangat kita harapkan, anak-anak itu jangan berpikir dulu ke kawin tapi paling tidak dia harus mengembangkan kreativitasnya, kemudian mengembangkan kapasitasnya supaya dia bisa betul-betul menjadi anak yang mandiri. Jangan cuman mengharapkan saja dari orang tua.
Baik. Karena usia orang tua kan kita kan tidak pernah tahu. Ya. Misalnya dia kawin hari ini terus tiba-tiba Orang tuanya dipanggil. ya meninggal, atau misalnya yang tadinya orang tuanya berkecukupan, tapi kan Allah kan bisa saja dalam sedetik itu bisa mengubah habis semuanya. Ya, jadi ini kalau dia belum matang betul, belum settle ya, maksudnya belum kuat untuk berumah tangga, ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya perceraian khususnya kepada anak-anak. Makanya ini yang sangat kami inginkan sekali di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau memang mau kawin ya harus ya berpenghasilan, kemudian betul-betul matang di dalam hal bagaimana mengasuh anak, kemudian bagaimana berumah tangga yang baik. Ini karena dalam mendidik anak kan bukan cuman sekedar kita memenuhi secara materi, tapi paling tidak juga harus kita memberikan pembelajaran baik secara batin maupun dan ini yang paling penting. Harus batinnya harus bagus, kemudian bagaimana agamanya juga harus bagus, akhlaknya harus, karena kalau dari awal dari kecil anak-anak tidak diajarkan akhlak, ya berakhlak ya pasti besarnya kita mau jadi apa ini ke depan itu mungkin. Ya. Pemirsa, ini sederhana yang disampaikan Bu Kadis, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan kita. Kenapa? Karena memang banyak kasus karena seperti ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, makin menarik apa yang kita bahas karena memang ini menyentuh kehidupan kita. Anak-anak kita kalau cepat menikah, ya kan, itu seperti yang sampaikan Bu Kadis tadi, mungkin sekarang oke, tapi harta itu kan kita tidak tahu hari ini ada, besok tiba-tiba kebakaran hilang semua. Kita tidak tahu itu. Nah, harus settle dulu menurut Bu Kadis. Nah, ini penting. Apalagi kalau nikah belum reproduksinya, itu juga berpengaruh sama ibu dan anak-anaknya. Ini catatan yang penting. Sangat penting. Nah, Bunda, tadi saya mau pertegas soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur, menegaskan tidak boleh menikah sebelum memang ada syarat seperti umur yang ditetapkan. Nah, tadi kalau misalkan mau sekali apakah ada surat rekomendasi yang dikasih oleh teman-teman Puspaga untuk kemudian ke orang yang mau menikah, atau seperti apa solusinya? Jadi memang Pak Suban, kalau misalnya sudah dia mau sekali ya paling tidak diberikan edukasi dulu di konseling dulu di Puspaga. Di Puspaga. Oke. Teman-teman, ini saya mencatat ada konselingnya ini barang-barang. Dan ini gratis. Tidak berbayar. Gratis. Baik. Tidak berbayar, dan Puspaga ini ada di 24 kabupaten kota. Puspaga 24. Rata-rata yang ketuanya itu adalah Ibu Bupati. Baik. Dan kita juga di provinsi ada Puspaga juga. Ya, dan itu aksesnya sangat dekat karena di Kertasning di Masagena. Benar di Masagena. Ya, jadi kita dikonseling dulu, kemudian kalau memang mereka sudah ingin sekali menikah, paling tidak kita memberikan pengantar ya. Baik. Kita minta dulu diperiksa kesehatannya, apakah memang betul-betul ini anak sehat untuk melakukan perkawinan. Kemudian setelah itu biasanya kita ke pengadilan agama, pengadilan agama. Kalau pengadilan agama memberikan restu, itu, tapi yang setelah ada Undang-Undang 12 2022 ini, semua orang berpikir untuk memberikan restu karena siapapun yang terlibat di dalamnya, termasuk imamnya, imam orang tuanya. Jangankan imamnya, orang tuanya saja kena hukuman, apalagi kalau imam desa, kemudian kepala desa memberikan pengantar. Jadi semua aparat yang terlibat di situ pasti akan berpikir. Baik. Makanya, ini menarik. Yang lalu-lalu itu sebelum ada Undang-Undang 12 tahun 2022, ini memang masih bisa masih ada celah untuk diakal-akali. Tapi dengan adanya Undang-Undang 12 pasti semua berpikir. No way. Tutup semua. Tidak ada ampun buat mereka. Makanya
inilah juga yang kami gencar-gencarnya Sosialisasi untuk ini. Sosialisasi, dan kami juga selama ini melakukan merekrut orang-orang, misalnya fasilitator baik di kabupaten, kecamatan maupun desa, dan kami juga melibatkan forum anak, Pak Suban. Baik. Kita kan ada forum anak. Forum anak inilah nanti juga yang akan memberikan pemahaman ke teman-temannya, mengedukasi ke teman-temannya, karena kami dari DP3A provinsi tidak bisa, karena keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, kita tidak bisa langsung ke akar rumput. Jadi dengan adanya kita merekrut fasilitator, kemudian anak-anak fasilitator dari forum anak, mereka lah nanti yang akan memberikan informasi, pemahaman ke teman-temannya, dan mereka juga mungkin supaya teman-temannya tidak terlalu berpikir saya sudah mau kawin ya, mereka mungkin nanti bisa mengajak teman-temannya bagaimana mereka bersama-sama bermain, kemudian mengembangkan kreativitas, talentanya masing-masing. Misalnya ada yang hobi melukis, disiapkan sarana melukis, ada yang misalnya perbengkelan, disiapkan sarana perbengkelan, ada yang talentanya mungkin memasak disiapkan. Jadi memang ini kita juga ada namanya desa ramah perempuan dan peduli anak. Baik. Di DRPPA ini jelas di desa itu harus menyiapkan sarana prasarana untuk baik anak maupun perempuan, dan selama ini kan mulai musrembang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan kota itu perempuan dan anak harus terlibat di dalam perencanaan pembangunan, karena sarana prasarana yang mereka butuhkan itu mereka harus suarakan. Jadi ini wajib kita siapkan ini wajib disiapkan oleh pemerintah, walaupun mungkin tidak seluruhnya disiapkan, tapi paling tidak apa yang mereka inginkan itu yang disiapkan oleh pemerintah, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat. Dan desa ini menjadi ujung tombak ya? Iya, ini desa menjadi ujung tombak. Makanya di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah ada 2 desa yang sero perkawinan anak sudah 4 tahun berturut-turut. Luar biasa. Ya, ini sangat diapresiasi oleh Ibu Menteri ya, dan kebetulan juga karena kepala desanya perempuan. Dan ini desanya ada di Bone, ini selalu jadi pembicara ini kemana-mana karena bisa menserokan perkawinan. Itu nggak gampang loh itu, nggak gampang. Ya, dan ini memang juga pendekatannya itu ya yang paling banyak sekarang kan enak kita ajak kerjasama itu majelis taklim. Ya, ibu-ibu yang di majelis taklim. Nyampai langsung pesannya. Ya, karena rata-rata kita karena kan orang desa itu ya sangat religius ya. Jadi kalau majelis taklim yang mensuarakan itu ya mereka paling tidak pasti dia menurut, dan mungkin dia akan mendengarkan, karena dari segi agama juga dipaparkan bagaimana bahayanya kawin muda, kemudian dari segi kesehatan juga nyambung ya. Ini mungkin yang ya, Pak Subi. Ini makin menarik nih pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, makin menarik apa yang kita bahas kali ini, dan saya kembali ke undang-undang tadi. Ya. Undang-undang nomor 12 2022. Bunda, kalau misalkan ini kan ada undang-undangnya. Ya. Nah, terjadi kehamilan tidak diinginkan, KTD ya kan namanya? Ya, MBA. MBA, ya, baik. Ada istilahnya. MBA, baik. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau ini kan kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Ya, jadi. Walaupun sebenarnya banyak kejadian ini. Ya, walaupun ada kejadian, tapi ini kejadian luar biasa. Kalau yang begini ini ya ada perlakuan khusus yang kita berikan. Tapi tetap ada pendampingan ya di masa kehamilan sampai dia melahirkan, kemudian kita betul-betul mendampingi supaya nanti kalau melahirkan tidak melahirkan anak yang stunting. Ya, betul-betul anak yang sehat. Kemudian 1000 hari HP hari kelahirannya
kita betul-betul harus lihat supaya memang perkembangan anak ini 1000 hari ke depannya itu sampai umur 3 tahun ya kalau kita namakan kan golden age ya. Golden age, ya, baik. Golden age. Baik. Nah, itu harus kita dampingi betul supaya memang tidak menghasilkan anak yang sakit-sakitan, kemudian kekurangan gizi, dan itu harus perhatikan. Dan ini juga menjadi salah satu inilah yang harus kita edukasi juga ke masyarakat, khususnya orang tua, bagaimana mengasuh pola asuh pada anak-anaknya. Jangan terlalu misalnya anak-anaknya dibebaskan kemana-mana, paling tidak seperti kita dulu kalau maghrib harus ada di rumah. Walaupun dulu benar-benar. Kita dulu kan maghrib sudah harus. Kapan kita tidak ada di rumah maghrib, ya pasti pahanya kita biru-biru dicubit ya. Cuman kan sekarang kan zaman globalisasi seperti ini, memang juga kita tidak bisa terlalu mengekang anak-anak, tapi paling tidak kita harus melihat memberikan nasihat dan memberikan pengetahuan dari sisi agama. Apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang yang harus dilakukan, kemudian harus kita juga dari awal sejak dini itu kita harus memberikan pengetahuan seksual secara dini. Mana-mana yang tidak boleh. Ada batasannya. Ya, ada batasannya, tidak boleh siapapun yang menjamahnya kecuali dia gitu. Ini yang harus kita dan sekarang juga kita tidak bisa pungkiri ya, karena media sosial. Betul. Kemudian gadget seperti ini. Sambil semua. Semua anak-anak bisa akses. Makanya pola asuh keluarga, kalau anaknya terlalu tenang-tenang di kamar, jangan dia dianggap belajar mungkin anakku. Coba dilihat-lihat, siapa tahu dia lihat konten-konten yang tidak boleh untuk anak-anak di bawah umur. Kemudian paling tidak juga tiap misalnya kemana-mana, paling tidak ya harus kita tahu di mana aktivitasnya apa dan siapa yang teman-temannya yang dia temani bergaul. Ini mungkin yang harus kita lakukan. Ya, ini luar biasa. Pemirsa, saya mau sampaikan bahwa Bu Mirna memang real mother. Semua nasihat yang disampaikan memang betul-betul mengena. Kebetulan saya juga belajar dulu di UNAS sosiologi. Jadi sedikit ada sosiologi keluarga dan nyaris apa yang kita sampaikan itu Bunda memang connecting dengan realitas. Dan memang budaya sekarang agak susah untuk disamakan dulu. Tapi betul yang kita sampaikan Bunda bahwa agama dan orang tua harus mendampingi karena anak-anak ini memang kalau dibebaskan ya bebas luar biasa. Dan namanya juga anak-anak pasti kan selalu ada rasa penasarannya. Ya, rasa penasaran inilah yang harus kita minimalisir. Sama juga kalau misalnya dulu baru-baru kita pintar naik sepeda pasti biar luka-luka pasti yang begini-begini ini harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua, dan orang tua juga janganlah terlalu gaptek karena sekarang ini apa-apa semua serba handphone ya. Jadi kita mungkin kejadian yang di tetangga mungkin kita tidak tahu, tapi kejadian yang di Amerika bisa tidak tahu dengan ini karena mungkin seperti karena mungkin dengan adanya handphone seperti ini yang tadinya kita bisa bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kita, karena ada ini kita akhirnya tidak keluar rumah. Kita tidak tahu apa kejadiannya tetangga di sebelah, tapi di dunia luar kita bisa tahu apa yang terjadi. Ini yang harus betul-betul, dan itulah tadi kami di PKK ada tadi launching penggunaan gadget buat cerdas-cerdasnya kita anak-anak menggunakan gadget. Makanya diedukasi kalau bisa menggunakan gadget itu khusus untuk anak-anak 1 sampai 3 tahun itu misalnya sekian jam, ada batasan limited waktunya. Dan untuk anak-anak umur yang 15 sampai
18 tahun ya bisa mungkin pakai gadgetnya sampai 12 jam. Jadi memang ada batasan-batasan yang Waktu yang diberikan harus ya, diberikan. dan karena memang gadget seperti ini kalau tidak pintar orang tuanya memberikan pengasuhan ke anak-anaknya bisa salah jalan ya. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama ya. Baik. Ini luar biasa pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, sangat menarik apa yang kita bahas karena ini terkait dengan fenomena masyarakat kita, dan saya pikir memang ada langkah tegas, langkah konkret dan kerja keras, dan itu dilakukan teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini bisa kita lihat dari data. Terus ada beberapa aktivitinya yang jelas sekali seperti konselingnya ada. Dan itu psikolognya ada, semua stakeholder dilibatkan. Psikolog klinisnya ada, psikologi klinisnya juga ada, konselernya ada, kemudian pendampingnya ada, rumah singgahnya juga ada. Rumah singgahnya ada, komplit kita. Komplit jadi, semuanya. Puspaga ini adalah pencegahan. Kemudian untuk penanganannya itu adalah PTPPA. Jadi kita mulai sampai ke penjangkauannya, kemudian pendampingannya, misalnya dia berhadapan dengan hukum, kemudian kalau di PTPPA ya penanganan, kemudian kita pendampingan misalnya dari segi kesehatannya, kemudian kita untuk menghilangkan traumanya ya paling kita ada pendampingan psikologi klinis, ada yang mendampingi sampai betul-betul traumanya hilang. Kalau sebelum traumanya hilang, kemudian dia belum bisa kembali ke keluarganya, kami menyiapkan rumah aman. Dan ini rumah aman ini tidak ada yang tahu kecuali korban. Ya, saya dengar seperti itu. Ya. Jadi ini rumah aman. Saya saja kepala dinas tidak tahu. Tidak tahu itu tempatnya namanya rumah aman. Ya. Benar. Ya. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah. Ini rahasia benar ya. Betul-betul karena rahasia identitas korban harus betul-betul kita rahasiakan. Kemudian penanganannya itu memang betul-betul cuma petugas saja dengan korban. Harus secret, harus rahasia memang. Harus rahasia betul, karena yang begini kan kalau misalnya kita beberkan kemana-mana kan kita mempermalukan. Bisa saja keluarganya datang atau benar-benar temannya atau yang lain. Iya, atau temannya atau yang lain yang bisa ini. Jadi kalau itu memang harus betul-betul sehat secara jasmani, sehat secara rohani, baru bisa kita kembalikan ke lingkungannya. Baik. Dan saya dengar Bunda bahwa soal anak ini dan soal perempuan ini benar-benar didukung benar oleh kementerian. Bahkan menterinya selain kementerian, Pak Gubernur juga sangat peduli. Ya karena soal keluarga kan. Ya, dan ini juga masuk dalam program prioritas Pak Gubernur. Ini sudah ada di RPJ-nya Pak Gubernur, dan ini juga menjadi perhatian juga yang sangat besar dari Ketua Tim Penggerak PKK. Ya, jadi kami ini memang Dinas Pemberdayaan Perempuan sangat berterima kasih sekali kepada Pak Gubernur dengan Ibu Gubernur dengan perhatiannya terhadap perempuan dan anak ini, sampai juga ke penurunan stunting. Penurunan. Jadi perhatian Pak Gubernur terhadap penurunan kekerasan terhadap perempuan anak, kemudian kekerasan seksual, penurunan stunting ini sangat besar sekali, dan inilah yang apresiasi beliau yang sangat besar. Kita di Dinas DP3 Dalduk Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama juga dengan PKK dan seluruh organisasi kewanitaan ya yang ada di Sulawesi Selatan. Kita bekerja sama mengkampanyekan ini, mengkampanyekan. Kemudian khusus untuk penurunan stunting, kita juga ada pemberian makanan berprotein tinggi, ada sumbangan dari CSR, telur yang kita bagi-bagikan ke masyarakat, tapi memang betul-betul yang
ada penderita anaknya menderita stunting untuk memberikan gizi yang lebih bagus. Baik. Ya, ya. Dan ini juga pemirsa kita harus sampaikan terima kasih kalau seperti itu, karena ya saya pikir sebagai pengambil kebijakan ya, Ya. gubernur, menteri, Ya. Bu Kadis, Ya. kalau melaksanakan ini paling tidak ada amalan untuk membantu orang-orang, dan itu untuk ke depan sebagai orang beragama kan kita we have a life after die kan. Jadi setelah kita meninggal masih ada kehidupan. Dan ini sebagai umat beragama kita yakin sekali itu. Kita sampaikan terima kasih banyak atas kinerja yang seperti ini. Kita harus dukung. Dan pemirsa mungkin karena ini waktu juga yang membatasi, Bu Kadis, Tabe, mungkin ada harapan ke depan dan apa yang harus kita lakukan sehingga program yang dicetuskan, dikonsepkan ini betul-betul bisa menjadi realitas dan takarannya benar-benar Ya. good goal. Ya. Silakan. Jadi harapan saya ke depan, karena ini kan anak-anak ini adalah titipan dari Allah. Baik. Ya, anak-anak Luar ini biasa. titipan dari Allah, makanya dalam mengasuh ya anak-anak ini kita harus betul-betul memperhatikan supaya mereka bisa menjadi harapan harapan keluarga, harapan orang tua, ya mulai dari orang tua, keluarga, kemudian harapan bangsa. Karena ke depan ini anak-anak kita yang itulah yang kita harapkan menjadi pemimpin bangsa yang lebih lebih mandiri, kemudian lebih betul-betul apa yang kita inginkan ke depan, khususnya mencapai Indonesia Emas ini, ya, kita bergantung kepada anak-anak kita sekarang. Makanya karena amanah dari Allah ini yang harus kita jaga betul-betul, harus kita pelihara betul-betul supaya mereka bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kemudian keluarga, bisa menjadi kebanggaan orang tua dan mungkin bisa menjadi kebanggaan bangsa kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Suban. Baik. Ya. Bu Kadis, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Banyak pencerahan yang kita dapatkan. Saya Suban Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan adanya Undang-Undang 12 tahun 2022 ini yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, jadi tidak ada ruang sedikit pun yang diberikan untuk melakukan perkawinan anak. Ya, karena itu tadi melakukan perkawinan anak mulai dari orang tuanya sampai aparat yang melegalkan perkawinan anak itu akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Dan inilah yang memang betul-betul kami DP3 Dalduk Provinsi Sulawesi Selatan secara masif mensosialisasikannya. Jadi mulai dari DP3A Kabupaten Kota, kemudian para fasilitator, kemudian ke organisasi-organisasi kewanitaan, ke forum anak dan seluruh stakeholder ya yang terlibat di dalam kegiatan ini. Inilah yang kami kampanyekan dan kami inginkan sekali di Sulawesi Selatan. Tadi sudah di bawah angka rata-rata nasional, tapi kalau bisa yang tadinya ada saya sebutkan ada 2 desa yang zero perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Kalau bisa ya ini nanti setiap kabupaten kalau bisa ada desa yang zero perkawinan anaknya. Mungkin ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.